dapat voucher makan malam. Yuk. Mau makan apa? Sama Niku. Oh, Niku. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau flight keluar. Kita ada di Terminal 3. Sekarang jam 21.42. Nanti kita mau flight pakai Saudia. Insya Allah kita mau umroh. Tapi sebelum umroh kita mau jalan-jalan dulu ke Jordan sama ke Aqsa, insya Allah. Doakan kami selamat sampai tujuan. Halo guys, kita baru bagi-bagi tiket dan paspor. Kita di pesawat nanti untuk yang ke Jeddah masih sebelahan, tapi yang dari Jeddah ke Jordan depan belakang, tapi insya Allah nanti bisa tukeran ya, kayak waktu kemarin ke Turki ya. Itu pesawat Saudi juga, duduknya juga nggak kepisah, tapi nyatanya di jalan bisa tuker sih. Masih rombongan sendiri juga kan. Ya, oke. Mudah-mudahan nanti di pesawat bisa tuker. Habis ini kita mau ke imigrasi. Kita udah mau masuk ke terminal keberangkatan internasional departure. No kamera. Oke. Kita boarding guys. Berapa? Seat berapa? 57 KL. 57K sampai L. Oke, kita boarding. Ladies and gentlemen, this is a boarding announcement for passengers traveling on Saudi. Oke, kita mau flight ke Jordan aman. Kita naik Saudi lagi. Ya, pesawatnya lebih kecil daripada yang Jakarta Saudi. Oke, kita mau naik pesawat ya.
Halo, assalamualaikum. Kita sudah sampai di Jordan. Sekarang masih menunggu visa on arrival-nya terbit. Kita udah ambil bagasi. Sekarang masih nunggu visa on arrival-nya. Habis itu kita keluar bandara langsung city tour. Check-in-nya mungkin nanti agak malam. Tante Put lagi duduk-duduk sama kenalan baru. Welcome to Jordan. Kita mau keluar nih. Kita mau lanjut city tour. Kita naik bus. Let's go. Sejuk udaranya. Berapa derajat? 14 derajat 14. kiraan. Adem. Reapply sunscreen by Tante Put. Tepuk tangan dong untuk Mr. Aiman. Assalamualaikum. Ya, kita juga ucapkan selamat untuk nanti pokoknya Bapak Ibu habis makan kita lihat waktunya dan kita sesuai dengan waktunya kita atur program insyaallah. Gini Pak tetapnya. Kayak gini di Indonesia. Keras gini. Pokoknya nggak lanjut. Iya, enggak tajam. Oh. Terus makannya gimana? Ini kita sudah sampai di Pusat. Gua Al-Kafi. Habis sholat maghrib, tur dulu, baru ntar balik lagi untuk sholat isya. Jadi kita rencana ini kan sholat asar sama zuhur. Habis itu kita nyambung langsung maghrib, jamak isya jadi jamak Oh di takdim. jamak. Habis itu baru kita ke guanya sana. Oh. Pas di sampingnya guanya. Oke siap. Di jamak semua berarti ya. Iya benar. Siap-siap terima kasih. Jadi kita sholat dulu sama duhur asar. Sekarang jam berapa? 17.50. Terus nanti maghribnya 18.15. Kita jamak. Jamak isya kalian. Habis sholat kita mau ke Gua Kafi. Kita sholat dulu guys.
الإخوة والأخوات نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان. Sekarang kita mau masuk ke gua Al-Kahfi, kisah 7 pemuda yang ditidurkan di dalam gua. Tadi kita sholat di situ. Suhunya sekarang 17 derajat. Udah berkurang kayaknya. Ini tanda pet gelap. Ya, tanda pet naik. 25 derajat. Enggak dong. Pas nih. Ini guanya. Yalla akhi, Sri, China. Bapak Ibu, kita alhamdulillah sudah berada di dalam gua Al-Kahfi. Dan gua ini Bapak Ibu ceritanya memang tersebut di surat Al-Kahfi. Kita sebagai umat Islam, kita sunat baca surat Al-Kahfi dari malam Jumat ke Jumat malam ya. Cerita gua ini Bapak Ibu memang tersebut di surat Al-Kahfi tentang beberapa orang pemuda yang melarikan diri dari keisaran raja yang kafir dan zalim, yang mengagungkan dan mempertuhankan dirinya dan tidak mengizinkan rakyatnya itu untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala atau percaya kepada Nabiullah Isa alaihissalam. Karena ceritanya ini Bapak Ibu tersebut di surat Kahfi sebelum Nabiullah Muhammad terjadi, dan mereka tertidur di dalam gua ini berapa lama? Ada yang bilang 300, ada yang bilang 309 ya. Sebetulnya Bapak Ibu, sebetulnya kata Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa mereka ditidurkan di dalam gua ini selama 300 tambah 9. Padahal bahasa sehari-hari 309. Kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa 300 tambah 9? Karena 9 tahun itu adalah perbedaan di antara tahun Syamsiyah atau tahun Qamariyah selama 300 tahun. Nah, jadi Bapak Ibu, Naufitiyatun amanu bi rabbihim. Di dalam bahasa Arab fata artinya pemuda, remaja, 12 sampai 18 tahun. Amanu bi rabbihim punya kepercayaan di Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mau menyembah kaisar atau raja, tidak mau menyembah berhala. Jadi Bapak Ibu, mereka takut dibunuh, takut disiksa, lari, melarikan diri dari kota ke daerah sini. Malam hari udah gelap, udah malam, udah dingin, udah panas sekali, udah takut. Jadi mereka mau cari tempat yang aman dan nyaman biar mereka masuk dan tidur. Akhirnya mereka menemukan di sekitar sini gua ini. Lalu mereka masuk ke dalam guanya dan ditidurkan. Karena kalau tidur beberapa jam bangun tidur, tapi ditidurkan selama berapa? 3 jam. Nah, Bapak Ibu, kalau orang sakit tidur di rumah sakit seminggu atau lebih, badannya rusak, kulitnya rusak. Masa sih ini 300 tahun badannya nggak rusak? Karena walau kalibum dan tanamini walau tisyaman, mereka bermutar-mutar kanan dan kiri, persis seperti orang tidur. Setelah mereka bangun tidur, satu nanya yang lain, kami tidur selama berapa? Jawabannya semalam, satu orang lain jawabannya lebih dari 2 malam. Maksudnya Bapak Ibu, satu nanya yang lain kami tidur selama berapa, berarti mereka fisiknya masih sama. Masih
seperti waktu mereka masuk. Tidak ada perubahan. Kita biarkan diri aja beberapa hari, beberapa bulan, rambutnya panjang, kukunya panjang, kan udah mulai. Kalau ini enggak, keadaan mereka masih sama. Seorang jawabannya kami tidur semalam, orang lain katanya enggak, kami lebih, itu 2 malam. Marilah kita temukan uang yang ada di kita dan kita kasih seorang untuk memberikan makanan yang terenak dari sekitar. Mereka mengumpulkan uang yang sudah tidak berlaku lagi, uangnya udah 300 tahun yang lalu. Nah, ketika mereka mau pakai atau seorang yang pergi untuk beli makanan mau pakai uang itu, ini uang dari mana? Ini foto kaisar yang di uang ini udah dari 3 abad yang lalu. Kamu menemukan harta ini di mana? Kayaknya kamu menemukan harta. Jadi takut. Dia dilaporkan ke polisi. Jadi begini mereka udah curigain orang ini. Ini orang kayaknya dari masa yang lain. Tiba-tiba muncul, tiba-tiba ada uang yang dari 300 tahun yang lalu. Dia takut dan dia lari. Balik lagi ke sini. Dan dia cerita ke teman-temannya apa yang terjadi. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala kalau mereka bisa mati dalam gua ini sebelum orang kafir atau orang zalim menyiksa dan atau membunuh mereka di dalam guanya. Nah, mereka bangun tidur selama berapa kami nggak tahu persisnya berapa, sehari, 2 hari, 3 hari, persisnya kami nggak tahu. Tapi kita nggak mau bahas detail-detailnya. Yang penting kita ambil hikmahnya, ambil mujizatnya bagaimana beberapa orang pemuda yang pemuda itu ABG-nya masa lalu sama ABG zaman now itu jauh bedanya ya. Nah, Bapak Ibu, gua ini sebetulnya terdiri dari sekarang 2 tambah. Al-Fajwah, tempat di mana mereka tertidur di belakang di situ. Terus kanan dan kiri di sini kita bisa menemukan sekarang yang terlihat 6 kuburan, tapi aslinya 7. 4 di sebelah kanan, 3 di sebelah kiri. Yang kelihatan 1, 2, 3 di belakang, terus 1, 2, 3 di belakang. Mungkin di tengah dulu ya. Jangan takut Pak. Di tengah juga kubur, ini kubur, ini juga kuburan. Nah, Majelis Ulama Islam Bapak Ibu sekitar 30 tahun yang lalu dimanapun atau setiap negara mengklaim seperti di Turki, seperti di Syria, seperti negara-negara yang lain, dimanapun mereka mengklaim bahwa ada gua Al-Kahfi, dikunjungi dan dipelajari. Dan mereka ujung-ujungnya mengkonfirmasikan bahwa gua yang paling benar adalah gua Al-Kahfi yang berada di Yordania. Yang pertama Bapak Ibu, satu-satunya yang punya jendela di mana sinar matahari masuk ke Al-Fajwah di mana mereka tertidur gua ini, nanti bisa lihat keduanya di dalam sebelah kanan. Yang kedua, satu-satunya juga Bapak Ibu yang ada di dalamnya di kuburan yaitu gua ini. Yang ketiga, di atas, nanti kalau kita keluar lihat atas, ada dulu bangunan, dulunya masjid, dulu 300 ditambah 9 Bapak Ibu. Kita tidur seminggu saja tanpa makan dan minum, apa yang terjadi Bapak Ibu? Meninggal dunia. Oleh sebab itu ini kejadian yang luar biasa yang tidak bisa dicerna oleh akal. Oleh sebab itu mudah-mudahan dengan kita berkunjung ke sini Bapak Ibu, mudah-mudahan bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling indah jangan lepas surat Al-Kahfi. Kita udah sampai hotel, Rotana Hotel di Amman, Jordan. Ke kiri.
Kita kamar 2010 kan, kiri kita. Hotelnya melingkar. Yuk. Wah, ada bathtub, showernya, closet. Oh, showernya di sini. Oke.